Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan eh, menu pricing atau yang yang ada di landing page. Kalau sebelumnya kan pricingnya di dalam sistem ketika sudah masuk atau login. Kalau sekarang pricingnya yang ada di luar sini. Kalau kita lihat ya sama aja, strukturnya sama, tampilannya seperti ini. Hanya saja saya ganti ikonnya jadi flat icon supaya lebih interaktif daripada sebelumnya yang hanya icon biasa saja. Bedanya kalau sama yang di dalam sistem ini kan bentuknya seperti ini. Dan di sini tombolnya langsung select plan. Kalau yang di luar atau di landing page ini create a conference now. Jadi bedanya di situ. Jadi mau nggak mau ini harus klik dulu kalau misal belum login, nanti login dulu langsung create converse-nya. Nggak bisa juga langsung select plan dari sini karena kan harus buat converse-nya dulu, harus terhubung sama converse-nya dulu. Ya untuk select currency atau change currency juga udah bisa sih, misalnya ya di mata uang apapun sudah bisa. Simbolnya saya kecilkan, angkanya saya besarkan. IDR misalnya Indonesian rupiah. Nih. Dan saya sekat-sekat juga kalau misalnya ada fitur-fitur yang berbeda. Yang di sini juga sama sih. Dan sekarang sininya juga menggunakan API dari luar. Cuman bedanya dia langsung bisa select plan. Ya, selanjutnya adalah selanjutnya adalah banner ya. Yang sebelumnya jika ada suatu conference yang mungkin belum memiliki banner, kita bisa bisa generate secara otomatis berdasarkan conference detail yang dia isi di manage conference-nya. Jadi misalnya di sini misalnya kita menuju ke my conferences dan di conference kita sini ada section conference images. Nah, di sini ada tempat untuk upload banner. Yang pertama untuk upload banner, yang kedua adalah untuk upload promotional image. Ini saya sebutnya promotional image, saya nggak tahu sebutannya apa sih. Soalnya yang akan terpampang di card ini adalah promotional image, ceritanya gitu. Kalau yang atas ini bannernya. Ya, jadi panitia bisa melakukan upload secara manual di uploader ini, atau bisa juga secara otomatis auto generate. Jadi kalau auto generate tinggal klik di sini saja, ini langsung auto generate, dan ya ini langsung gambarnya dan teksnya ini berdasarkan conference detailnya. Ini juga berdasarkan conference date-nya. Ini juga berdasarkan link dari conference detailnya. Di sini kan ada main web URL-nya. Nah, gimana cara saya membuat ini? Caranya saya siapkan backgroundnya aja sih di pakai Photoshop. Di sini ada garis doang untuk abbreviation di atas. Ya, saya kasih jarak-jarak supaya ada space untuk teksnya. Jadi ini sebagai template-nya ceritanya. Nah, nanti dalam codingan ya saya satu persatu
Ya, saya mengenerate-nya lewat controller ini. Jadi marginnya satu-satu saya buat, lalu akan langsung di save di server. Ini sudah terupload ya. Dan kalau kita lihat di sini, setelah kita cari, nah ini sudah ada. Jadi kita menyediakan langsung generate conference bannernya di sini. Kalau kita lihat pada conference lainnya pun generate-nya bisa dilakukan. Misalnya pada conference lain, ini saya ganti dulu deh. Ya sudahlah, ini conference image. Nah, di sini adalah conference image sebelumnya. Jadi ini bisa langsung dihapus aja dulu. Nah, hapusnya tinggal klik. Lalu kalau untuk generate, klik ini, klik here, generate sukses. Dan ya seperti ini hasilnya untuk conference lain. Jadi atasnya ini abbreviation. Kalau conference lainnya lagi, kita coba lagi. Di sini, oh ini sudah ya. Ya seperti itu. Inilah fitur generate banner kita. Ya mungkin untuk update kali ini cuma itu saja yang saya ubah, sama sedikit-sedikit perbaikan kecil sih, kayak tampilan chatnya juga saya perbaiki sedikit. Sama ini ada icon, kalau empty ada icon. Kalau di chat kemarin tuh saya ubah, ya ininya saya ubah, kayak ilustrasinya sama ada penjelasannya. Dan juga kalau kita ngechat kan ada kontainer. Nah ini saya tambahkan box shadow supaya lebih nyata, supaya lebih terlihat floating container. Ini saya tambahkan shadow. Lalu di account settings juga saya tambahkan ini seperti deskripsi aja sih sama ikonnya. Dan juga perbaikannya ada perihal XSS dan SQL injection. Jadi saya sudah amankan semua di bagian modelnya. Jadi waktu kemarin saya coba inject melalui input formnya, ternyata masih bisa. Dan yang sekarang pun, yang sebelumnya, yang sekarang di deploy submit manuscript itu masih bisa di injection sama di XSS. Itu sangat mudah sekali. Sekali inject di bagian conference misalnya, itu akan kena semua. Jadi tabelnya semua berantakan. Dan bahayanya itu kayak nama conference itu jadi sama semua, abbreviation jadi sama semua. Nah itu yang bahaya, kayak jadi berantakan database-nya. Makanya saya coba amankan semua. Saya HTML entity sama pakai pengaman SSS juga. Sama di bagian input, di bagian chat juga masih ada kemarin. Jadi di JS-nya juga saya tambahkan filter lagi. Ini semua sudah saya tambahkan ini. Di user juga sih, di controller ini yang paling banyak line code-nya juga saya sudah tambahkan semua. Jadi ya lumayan aman. Untuk autentikasi juga saya sudah tambahkan untuk
preventing SQL injection dan XSS-nya. Nah, selanjutnya mungkin nanti ada CSRF ya, karena nanti kedepannya kan ada transaksi atau kalau sekarang kan masih registration payment ini ya. Ini bisa aja orang ngambil formnya, bisa ngirim ke sini. Kalau nggak ada CSRF-nya, masih bisa menggunakan metode kita karena metodenya nggak di atau formnya nggak diamankan dengan CSRF. Tapi banyak sekali formnya, jadinya butuh waktu juga kalau untuk maintenance atau update CSRF ini. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.